Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. Waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Amma ba'd. Rekan-rekan semua, malam hari ini kita di pertemuan yang ke-11 ya, dari pembacaan kitab Mutarjamat min A'malil Imam, karya salah seorang ulama besar di Timur Tengah, tepatnya di Suriah, yaitu Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Buku ini adalah salah satu kitab terakhir beliau sebelum wafat, yang isinya adalah saduran atau kutipan-kutipan dari kitab-kitab beliau yang lain. Ya. Saya kemarin sampaikan bahwa beliau ini punya karya lebih dari 70 judul. Ya. Dari mulai yang kecil sampai yang 5 jilid. Ya, macam-macam dengan berbagai macam tema. Karena itu di dalam kitab ini, Mutarjamat min A'malil Imam ini, temanya juga bermacam-macam. Ada tema seperti hari Rabu yang lalu kita membahas tema tentang tazkiyatun nafas. Bagaimana sebaiknya kita tidak bersandar pada amal kita, tetapi kita bersandar atau mengandalkan kepada rahmatnya Allah. Rahmat dan juga kasih sayang Allah, kelembutannya Allah. Sekarang ada salah satu persoalan sosial, isu sosial yang menjadi isu terutama bagi kalangan luar Islam, yaitu terkait perbudakan. Kita bukan di halaman 228. 228. Mas'alatu ma malakat aimanukum fil Islam. Masalah perbudakan dalam Islam. Jadi ada beberapa isu yang sensitif berkaitan dengan ajaran-ajaran Islam. Misalnya isu yang sensitif itu misalnya adalah jihad. Jihad itu bahkan ada satu buku yang judulnya adalah Jihad, Konsep Keislaman yang paling banyak disalahpahami. Kalian googling buku itu. Apa ya bahasa Inggrisnya? Itu buku bahasa Inggris, Jihad, Most Misunderstood of Islam, kalau nggak salah. Judulnya begitu. Jihad sebagai ajaran Islam yang paling banyak disalahpahami. Orang Islam mengira jihad itu adalah maknanya adalah perang. Dan kalau orang Islamnya saja salah paham tentang makna jihad, apalagi orang luar. Orang luar menganggap jihad itu sesuatu yang kejam, ya, berbau kekerasan dan seterusnya. Padahal makna jihad dalam Islam itu adalah sangat luas. Bahkan ulama mendefinisikan, karena jihad itu sebenarnya dari kata jahada, artinya adalah bekerja keras. Maka setiap upaya kerja keras untuk mewujudkan kebaikan itulah jihad. Ngajar, menjadi guru, jihad apa tidak? Jihad. Orang bekerja mencari nafkah, mencukupi kebutuhan keluarganya agar tidak menjadi peminta-minta, tidak menjadi pengemis. Itu jihad atau bukan? Jihad. Apalagi seorang anak berbakti kepada orang tuanya, itu juga jihad. Suatu kali dalam hadis sahih, ada seorang pemuda izin kepada Nabi ikut berperang. Kemudian ditanya oleh Nabi, kedua orang tuamu masih hidup apa tidak? Ketika si anak ini menjawab, iya, orang tua saya masih ada.
Dijawab oleh Nabi, fafihima fajahid. Kepada kedua orang tuamu lah kamu berjihad. Apakah maksudnya orang tuanya diperangi? Bukan. Maksudnya jihad kepada orang tua itu adalah berbakti kepada orang tua. Ngaji, belajar, jihad apa tidak? Semua kerja keras, upaya-upaya kebaikan yang dilakukan sungguh-sungguh untuk mewujudkan kebaikan itu adalah jihad. Dari kata jihad. Dan itu banyak sekali bertebaran di dalam hadis-hadis sahih. Sampai ada yang disebut dengan jihad melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu kita. Yaitu yang disebut sebagai jihadul akbar, jihad yang besar. Jadi jihad itu bukan hanya tentang berani mati di jalan Allah, tapi yang lebih penting dari itu adalah berani hidup di jalan Allah. Mati itu gampang. Sementara menjalani kehidupan itu dengan aneka macam cobaan, ragam ujian itu tidak mudah. Makanya itulah yang disebut dengan, makanya jihad itu tidak hanya berani mati di jalan Allah, tetapi juga berani hidup di jalan Allah. Nah, gitu ya. Nah, ini terkait dengan masalah perbudakan. Jadi ada beberapa masalah-masalah tertentu seperti masalah jihad, masalah poligami, masalah menikahi anak, masalah dakwah atau apakah Islam yang disebarkan dengan kekerasan pedang, ya seterusnya. Itu adalah berbagai isu-isu yang krusial yang banyak diperbincangkan oleh orang-orang di luar yang belum paham tentang Islam. Termasuk anggapan bahwa Islam itu adalah menciptakan perbudakan. Nanti kita coba. Saya sebelum ini sudah pernah ya membahas masalah ini di dalam kitab Wasatiyatul Islam. Nah, kalau kalian ingat dulu saya pernah bahas masalah ini dalam kitab Wasatiyatul Islam. Pernah kita baca masalah perbudakan. Sekarang kita lihat lagi dalam perspektif yang berbeda, penulis yang berbeda tentang menjelaskan masalah, ulama yang berbeda menjelaskan masalah perbudakan. Hadza bahsun iqtadahu al-laghtul ladzi sara fi katsirin minal awsati akhiran. Haula mas'alatir riqi wal ima'i fil Islam. Jadi ini adalah isu yang banyak diperbincangkan tentang masalah perbudakan di dalam Islam. Ada 3 hal secara garis besar. Yang pertama adalah ahkamut tawari hiyallati futihat. Ahkamut tawari hiyallati fatahat babal istirqaqi muamalatan bil misli ma'al akharin. Pertama nanti akan dibahas bahwa masalah perbudakan itu adalah termasuk masalah politik, di mana Islam menerapkan perbudakan karena muamalah bil misal. Muamalah bil misal itu memperlakukan orang sesuai dengan perilaku orang tersebut. Nanti akan ada penjelasannya. Yang kedua, indama anhal gharbu ahda istirqaqihi lil usra tuwiyat indana ahkamat tawari. Tuwiyat indana ahkamut tawari wa ada ta'amulu bil ahkami daimati sabitati. Ketika perbudakan akhirnya dihentikan oleh lawan-lawan perangnya Islam dulu, maka Islam juga menghentikan perbudakan itu. Yang ketiga, ya'taqul ariqa hiyal kafaratun li mu'adhamil ma'asil lati turtakabu wal huquqal lati tuntahak. Memerdekakan budak itu adalah bagian dari kafarat bagi dosa-dosa yang besar. Islam itu menjanjikan pahala yang besar dalam hal memerdekakan budak. Misalnya ada orang punya dosa yang besar, misalnya berjima di siang hari bulan Ramadan. Itu hukumannya apa? Memerdekakan budak. Dan banyak hal-hal yang lain
di mana Islam itu mengharuskan ketika seseorang ingin menghapus dosanya, maka dia harus memerdekakan budak. Ya, begitu. Kami muskilatin yahsabuha ba'dul bahithina muskilatan fil Islam wa hukmihi wa hiya laysat aktsaru min muskilati jahlihim bi haqiqatil islami wa hukmi. Banyak masalah, banyak hal dianggap masalah oleh orang luar, oleh peneliti. Tetapi sebetulnya itu adalah masalah ketidaktahuan mereka. Nah, jadi banyak hal kelihatannya adalah suatu problem. Tapi sebenarnya bukan problem, itu hanya karena orang tidak tahu. Misalnya tadi, jihad itu idenya adalah untuk bekerja keras mewujudkan kebaikan. Tapi karena nggak paham, akhirnya menganggap bahwa jihad itu kejam, salah, buruk misalnya. Karena ketidaktahuan. Makanya ada kaidah al-insanu adu majahila. Manusia itu cenderung membenci sesuatu karena dia tidak tahu. Nah, benci sesuatu, tidak menyukai sesuatu karena kita belum tahu. Bukan hanya kepada sesuatu, kita mungkin belum kenal sama orang, menganggap orang ini kok galak banget atau jahat banget. Setelah tahu, kenal, bisa memahami, ternyata nggak demikian. Nah, jadi kebanyakan kita itu membenci sesuatu karena kita tidak kenal. Kita tidak tahu tentang hal tersebut. Nah, termasuk salah satunya adalah masalah perbudakan ini. Wa mas'alatur riqi fi hukmil islami wahidatun minal masailil katsiratil lati yashtahi ba'dun nasi an yaqula fiha bi ra'yihi. Termasuk salah satunya adalah masalah perbudakan. Banyak orang berbicara tentang perbudakan hanya berdasarkan apa namanya? Perkiraannya sendiri gitu. Yaz'um annahu innama yudafi'u bidzalika 'anil Islam wa yakshifu 'an aqiqatihi in kana musliman aw yukhayyalu ilayhi annahu yanalu bidzalika min sultanihi wa yad'afu min quwwatihi in kana mulhidan. Ada dari orang-orang Islam sendiri maupun orang di luar Islam. Wa naqulu awalan bi kalimatin jami'atin wajizatin. Baik, sekarang saya mau jelaskan masalah perbudakan ini dalam bahasa yang sangat singkat. Sama hasyari'u bil istirqaqi fi sadril Islam bimna halatin khasatin bimuqtada qanunit tawari ay ahkamal imamah summa ughliqa sabil ilaihi bimujibi protokolin alamiyin jama'a alaihi Muhammad al-Fatih mu'zama duwalal alamin. Jadi begini, secara ringkas begini, Islam itu benar dulu pernah memperbolehkan perbudakan. Pernah nggak ada perbudakan dalam Islam? Pernah ada, ya. Benar, dulu pernah ada. Tetapi syariat itu memperbolehkan karena kondisi-kondisi khusus yang berkaitan dengan masalah pemerintahan. Dan itu kemudian akhirnya ditutup, artinya sudah tidak diperbolehkan lagi. Terutama setelah di sini ditulis yaitu ketika Muhammad Al-Fatih, ini nama yang sangat populer, salah satu sultan di masa Utsmaniyah, ya, menandatangani perjanjian, menyampaikan perjanjian bahwa beliau sebagai representasi Kesultanan Islam mengatakan bahwa perbudakan di dalam Islam ini dihentikan. Betul. Perbudakan dalam Islam itu dihentikan. Nah, jadi karena simahu bihi daruratun iqtadhaha qanunul muamalah bil misal. Dulu diperbolehkan karena menyesuaikan kondisi yang ada pada saat itu. Di mana pada saat itu memang ketika perang, maka yang kalah perang itu dijadikan budak.
Memang dulu begitu, dijadikan sebagai, sekarang pun juga apa namanya, yang namanya perang itu kalau kalah ya mesti ditahan, dijadikan tahanan. Fi kulli ma yata'allaqu bi asaril harb. Id kanatil mujtama'at al-arabiyyah al-jahiliyah wa duwal al-gharbiyah ala ikhtilafiha tu'arridul usra alladzina yaqa'una tahta aydiha lil qatli wal istirqaq. Dulu perang itu hanya mengenal dua konsekuensi. Satu adalah dibunuh, yang kedua adalah dijadikan budak, tawanan. Jadi perang itu hanya dua pilihannya. Kalau kalah, satu dibunuh, yang kedua dijadikan budak. Dulu hukumnya begitu pada masa itu. Jadi Islam ini tidak memulai, tetapi Islam itu memang apa namanya, muncul atau turun di tengah-tengah kondisi masyarakat yang seperti itu sudah berlaku. Baik itu agama-agama yang lain pun juga begitu, baik itu Yahudi, Kristen, ataupun agama ataupun yang tidak beragama. Dulu hukum perang di masa lalu itu begitu. Kalau kalah, kalau nggak dibunuh dijadikan budak. Dan wa amma ibtaluhu wa ighlaqu sabil ilaihi faqad kana audan ilal asal. Dan kemudian ketika akhirnya tren apa namanya, ketika akhirnya di dunia politik, ketika perang itu sudah tidak memberlakukan hukum semacam itu lagi, Islam juga menghentikan praktek perbudakan. Nah, balik lagi ke asal. Idan falayu jadus tirqaqun mu'tarafun bihi syar'an mundu dzalikal ahdi. Sejak eranya Utsmani, sejak eranya Muhammad Al-Fatih, karena itu sebetulnya perbudakan ini sudah tidak ada lagi. Dan tidak ada perbudakan yang diakui secara syariat setelah era tersebut. Laisa laha ayya musawwirin syar'iyyin. Tidak ada pembenarnya secara syariat. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, sekarang masih ada nggak upaya-upaya untuk menghidupkan kembali perbudakan? Masih ada. Ketika ISIS berkuasa di Irak, di Suriah, kalian pernah lihat apa tidak? Ada foto-foto, video perempuan-perempuan diangkut di dalam mobil bak. Mobil-mobil bak yang dikasih jeruji, dikasih pagar, dibawa ke pasar, ditawarkan. Siapa yang mau beli ini 1 juta, 2 juta. Itu upaya menghidupkan perbudakan di masa modern. Dan itu sebetulnya tidak ada pembenarnya secara syariat. Karena dulu Islam memberlakukan perbudakan itu hanya karena menyesuaikan kondisi pada masa itu. Di mana tadi kondisi pada masa itu ketika perang kalah, hanya ada dua kemungkinan, yaitu dibunuh atau dijadikan budak. Sekarang dunia sudah tidak mengenal perbudakan. Dan Islam pun sebetulnya sejak awal Turki Utsmani di zamannya Sultan Muhammad Al-Fatih itu sudah mengeluarkan deklarasi menghapus yang namanya perbudakan. Karena itu upaya-upaya menghidupkan kembali perbudakan di zaman sekarang itu tidak dibenarkan secara syariat. Tidak bisa dibenarkan secara syariat. Jadi nggak sah ISIS melakukan perbudakan, itu tidak sah hukumnya. Sudah nggak berlaku lagi. Itu masuk ke dalam yang disebut dengan ahkamus siyasah. Jadi anggapan bahwa Islam itu mendukung perbudakan itu tidak benar sama sekali. Islam hanya menyesuaikan kebiasaan yang berlaku pada masa itu, hukum perang yang berlaku pada masa itu. Dan kemudian setelah itu sudah tidak memperbolehkan lagi. Bahkan di dalam kitab yang sudah pernah kita baca itu, ya, Wasatiyatul Islam,
dikatakan bahwa dulu ada puluhan pintu seseorang menjadi budak. Misalnya, seseorang punya hutang, nggak bisa bayar. Itu hukumnya di masa lalu, itu dijadikan budak kepada orang yang menghutangi. Dan banyak cara-cara atau pola-pola penetapan seseorang menjadi budak itu dulu banyak. Lalu kemudian Islam datang mempersempit. Budak itu hanya bisa terjadi karena tawanan perang. Jadi Islam itu menutup pintu-pintu yang lain. Sebaliknya, dulu orang bisa merdeka dari perbudakan itu hanya dengan satu cara. Budak itu dulu bisa merdeka hanya dengan satu cara. Apa? Dimerdekakan oleh majikannya. Selama tidak dimerdekakan oleh majikannya, maka tetap jadi budak sampai kapanpun. Gitu. Nah, kemudian Islam mempersempit pintu perbudakan. Sebaliknya, Islam membuka lebar pintu kemerdekaan. Dengan apa? Ya tadi, orang melakukan kesalahan, kemudian hukumannya adalah memerdekakan budak. Seseorang ketika hamil, budak perempuan, hamil dari majikannya, maka secara otomatis setelah melahirkan itu dia merdeka, tidak menjadi budak lagi. Kemudian seorang budak itu juga bisa membeli dirinya kepada majikannya. Ada berbagai macam cara yang diberikan oleh Islam agar budak-budak ini bisa merdeka. Jadi karena itu sangat tidak benar ketika ada tuduhan anggapan bahwa Islam itu menciptakan perbudakan. Islam melanjutkan saja kondisi yang sudah berlaku pada masa itu. Sebaliknya, Islam menutup rapat-rapat pintu perbudakan, membuka lebar pintu seseorang budak untuk memerdekakan diri. Wal'an ilaika tafsilan wajizan lihadihil mas'alatil ladhi wadat tarikhon yurwa. Amidal Islam ilama kana ma'rufan fil alam inda bi'asati khatamil anbiya Muhammadin alaihi salatu wassalam min anwa'ir riqi wa asbabihi. Faqarra minha ma la sabila ila ilghaihi min tarafin wahid. Wa huwa kana masdaruhu al-harb. Jadi ini, memang Islam itu lahir muncul di tengah-tengah kondisi masyarakat yang sudah mengenal perbudakan, memberlakukan perbudakan. Dan menghentikan perbudakan itu nggak bisa dari satu arah. Ya. Misalnya Islam menghentikan inisiatif perbudakan sendiri, itu nggak bisa. Sama seperti menghentikan inisiatif perang. Perang itu bisa nggak? Orang perang, berhenti perang itu berhentinya sendiri. Perang itu melibatkan berapa pihak? Minimal dua pihak. Minimal dua pihak. Karena itu bisa nggak berhenti perang, lalu yang berhenti hanya satu? Bisa nggak? Nggak bisa. Kamu diganggu oleh orang, bisa nggak? Ini misalnya berantem sama orang, berhentinya tuh sendiri. Yang lainnya masih, selama yang lainnya masih menyerang kan berarti namanya terus perang. Perang terus terjadi. Contoh paling gampang. Di Palestina. Bisa nggak orang Palestina itu mendeklarasikan diri sendirinya dengan sendirinya? Saya menyatakan gencatan senjata. Bisa nggak? Nggak bisa. Harus dua belah pihak. Paham nggak? Gencatan senjata itu harus bisa dari satu pihak atau dari berbagai pihak. Harus dari berbagai pihak. Nggak bisa gencatan senjata sendiri. Jadi itu kenapa Islam dulu perang. Ya memang di masa itu hukum yang berlaku itu di mana-mana terjadi peperangan. Bahkan di India itu ada tradisi ketika seorang raja baru menjabat, dia harus melepas kudanya.
dan kudanya lari ke arah negeri yang mana, negeri itu yang harus diserang. Perang itu menjadi satu hukum tradisi di masa lalu. Gak usah jauh-jauh di Papua sampai sekarang. Setiap tahun yang namanya kepala suku itu harus memimpin perang. Makanya ada yang namanya perang adat. Perang adat di Papua itu mesti terjadi. Sudah adatnya begitu. Bisa nggak kemudian kita menyatakan secara sepihak, saya nggak mau perang? Nggak bisa. Selama hukumnya masih berlaku, maka akan terus terjadi peperangan itu. Jadi Islam dulu berperang itu juga begitu. Ya, karena memang kondisi politik di masa lalu itu di mana-mana perang. Di Indonesia dulu perang nggak? Ya, itu termasuk yang perang. Di mana-mana satu kerajaan, dulu kerajaan Majapahit perang dengan kerajaan Pajajaran. Jawa Timur, kerajaan yang ada di Jawa Timur, di Jawa Tengah, perang dengan kerajaan yang ada di Jawa Barat. Perang dengan Sriwijaya yang ada di Sumatera. Dulu perang itu terjadi di mana-mana. Sekarang nggak usah jauh-jauh. Nggak usah di era kerajaan. Di era Perang Dunia Kedua, bisa nggak negara tidak terlibat dalam peperangan? Nggak bisa. Seluruh dunia perang. Mau ikut yang mana? Mau ikut Uni Soviet, atau mau ikut Amerika, atau mau ikut Belanda, mau ikut Jerman, mau ikut Prancis, Inggris, itu harus ikut. Karena seluruh dunia perang waktu itu. Jadi jangan hanya mengatakan bahwa oh Islam itu gemar melakukan peperangan. Tidak begitu. Memang kondisi di masa itu adalah kondisi yang mengharuskan terjadinya peperangan. Karena memang dunianya sedang tradisi pada masa itu seperti itu. Tradisi di mana peperangan terjadi di mana-mana. Sehingga ya menyesuaikan. Jadi hukumnya ketika perang itu gimana? Kill or to be killed. Kalau orang udah perang, dalam kondisi perang, dia membunuh atau dibunuh. Itu hukumnya yang berlaku begitu. Jangan hanya, karena itu tidak objektif ketika mengatakan bahwa Islam itu senang perang. Sementara dia tidak melihat bahwa kondisi musuh Islam pada saat itulah yang memulai terjadinya peperangan. Jadi begitu ya. Kenapa dulu ada perbudakan? Yaitu hukum yang berlaku dua belah pihak. Ketika akhirnya semua pihak sepakat menghentikan praktek perbudakan, selesai. Nggak ada lagi. Sekarang, bayangkan seandainya hukum yang berlaku pada masa itu, musuh melakukan perbudakan terhadap orang Islam. Misalnya. Lalu kemudian orang Islam ketika punya tawanan langsung dibebaskan. Akan makin ngelunjak apa tidak kira-kira? Orang jadi tidak takut lagi perang. Oh jadi nggak apa-apa, serang aja nanti kalau ditawan pasti akan dibebaskan. Nah karena musuh melakukan perbudakan maka hukum yang sama yang diperlakukan pada masa. Ya paham ya? Ini melibatkan dua belah pihak sehingga tidak bisa dilakukan sama seperti tadi kejahatan senjata. Sampai sekarang di Palestina ada kejahatan senjata apa tidak? Tidak ada. Orang Israel pengennya perang terus. Meskipun orang Palestina, saya pengen damai, nggak bisa. Orang Israel perang terus. Sekarang yang jadi masalah adalah media-media ini karena media-media ini dikuasai oleh Barat yang mendukung Israel, maka akhirnya seakan-akan yang terjadi adalah perang di Palestina itu dimulai pada 7 Oktober. Baru pada 7 Oktober yang memulai adalah Palestina. Padahal nggak begitu. Perang itu sudah terjadi sejak sebelum tahun 1948. Nah, seperti itu. Nah itu perang. Kita nggak bisa nyalahkan orang. Perang itu disalahkan satu pihak, nggak bisa. Sama seperti nyalahkan orang bertengkar, berantem. Kenapa berantem? Harus dilihat faktornya kenapa. Nah, kalau orang lain nyerang,
ganggu terus-menerus kan nggak mungkin tidak ada respon. Seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Maka nasruh al-harb wa qanunul muamalah bil wasal. Walakin ma makna al-Islam qad aqarra al-Islam. Nah, di mana letak? Jadi gini, legalitas, di mana letak legalitas perbudakan dalam Islam? Nah, tangqasimu jumlatul umur al-masyru'ati fil Islam ila qismain. Hukum di dalam Islam itu ada dua bagian. Satu adalah qismun taqumu syir'atuhu ala asasin mutlaqin min hukmil ibahati awil wujubi awil nadbi. Hukum dalam Islam itu ada dua bagian. Satu adalah hukum yang berlaku secara mutlak. Kewajibannya, sunnahnya, haramnya itu berlaku mutlak. Contohnya apa? Sholat, zakat, itu adalah hukum yang berlaku mutlak. Mau di era Nabi sampai nanti hari kiamat, yang namanya sholat itu akan tetap wajib hukumnya. Zakat itu juga begitu. Itu hukum yang berlaku secara mutlak. Ada hukum-hukum dalam Islam itu yang kategorinya berlaku secara mutlak. Yang kedua adalah qismun akhar, taqumu syir'atu ala asasin min i'ta'i syari'i jalla jalaluhu as-salahiyata lil hakimil muslim an yaqdi fihi bima yara annahu al-khair wal maslahah. Kedua adalah hukum yang penerapannya adalah berdasarkan tinjauan maslahat sesuai pandangan pemerintah. Jadi hukum yang berlaku berdasarkan tinjauan maslahat. Nah, ini hukum yang diterapkan oleh pemerintah. Ini adalah hukum yang fleksibel yang bisa berubah-ubah sesuai dengan konteksnya. Contohnya misalnya apa? Di zaman Nabi tidak ada yang namanya lampu lalu lintas. Di zaman Nabi itu ada nggak lampu merah? Nggak ada. Tapi zaman sekarang, dalam tinjauan kemaslahatan, perlu nggak ada lampu merah? Ya perlu, sangat perlu. Kalau nggak ada lampu merah, orang tabrakan di mana-mana. Kemacetan di mana-mana. Nah itu. Maka dalam hal ini, pemerintah boleh mengatur, memberikan aturan, mengatur sesuai dengan tinjauan kemaslahatannya. Paham ya? Itu. Jadi seperti itu. Di hukum itu ada dua. Ada yang berlaku paten, berlaku sampai kapanpun, dan ada hukum yang berlaku secara fleksibel sesuai dengan tinjauan kemaslahatan. Dan ini legal. Karena itu kesalahannya orang-orang radikal. Orang-orang yang berpikir radikal itu, kelompok-kelompok ekstrim itu, kesalahannya adalah apa? Mengeneralisir bahwa semua hukum yang dibuat oleh manusia itu kafir. Kesalahannya di padahal hukum itu ada dua kategorinya dalam Islam. Ada hukum berlaku secara mutlak, absolut, dan ada hukum yang berlaku fleksibel sesuai dengan konteks. Seperti itu. Jadi dalam hal ini agama atau Allah memberikan kemenangan kepada para pemegang kebijakan untuk membuat aturan, membuat hukum. Nah, sementara orang-orang ekstrim ini kadang-kadang memutlakkan pokoknya hukum yang dibuat oleh manusia hukumnya kafir. Pernah dengar yang apapun yang hukum selain Allah maka hukumnya kafir. Nah itu salah. Kalau begitu di pesantren ada aturan tidak? Hukum ada? Ada. Tidak boleh keluar malam, tidak boleh dalam kamar, misalnya
ada apalagi harus membayar iuran misalnya dan seterusnya. Apakah itu karena hukuman manusia, hukum bikinan manusia kemudian menjadi kafir? Seperti lampu lalu tadi atau hal yang lain. Jadi dalam Islam ada dua, hukum yang berlaku absolut yang memang sudah ada petunjuk pasti dari Allah, manusia tidak boleh mengubah-ubah lagi, seperti masalah-masalah tadi ya, masalah-masalah sholat, zakat, haji. Nggak ada orang yang bisa merevisi misalnya bahwa haji itu hukumnya adalah fardu ain wajiban. Nggak ada orang di tahun 2050 nanti merevisi hukum, nggak bisa. Tapi kalau yang lain-lain itu bisa. Misalnya contohnya adalah hukum perbudakan ini. Di zaman Nabi ada yang namanya perbudakan. Zaman sekarang tidak ada lagi hukum perbudakan. Tapi itu santrinya. Apakah itu tidak? Karena hukum yang berlaku sesuai dengan tinjauan kemaslahatan. Wa innama yada'ni naw'an min as-salahiyati yukhawwiluha syari'u jalla jalaluhu liman kanat bihadihi sultah min rasulin aw khalifatin aw ra'isin. Jadi Allah itu sudah memberi mandat kepada para pemegang kebijakan untuk membuat hukum, baik itu seorang rasul, seorang khalifah, atau seorang presiden. Kenapa? Karena yang namanya ayat tidak berhenti turun. Masih mungkin nggak ayat Al-Quran ditambahi? Masih mungkin nggak ayat Al-Quran ditambahi? Udah nggak mungkin. Hadis masih bisa nggak diucapkan lagi, ditambah lagi? Masing-masing itu sudah wafat, wahyu sudah tidak turun lagi. Al-Quran nggak mungkin bertambah, hadis tidak mungkin bertambah. Sementara masalah itu tetap atau terus bertambah? Terus bertambah. Jadi ketika kita mengatakan bahwa Islam itu relevan untuk setiap zaman dan setiap makan, setiap era, setiap waktu, maka hukum juga harus fleksibel. Ketika tidak ada lagi hukum, manusia tidak boleh membuat hukum kecuali yang sudah ada. Islam akan kehilangan relevansinya lagi. Sama seperti orang usaha membuat produk tidak bisa berinovasi. Mati apa tidak kira-kira? Mati pasti. Udah nggak ada lagi. Contoh misalnya, orang sekarang menggunakan Android, di mana-mana menggunakan Android. Orang misalnya maksa tetap memproduksi HP hitam putih Nokia, laku nggak? Nggak akan. Karena itu harus mengikuti setiap perkembangan, menjawab persoalan-persoalan yang baru. Kalau manusia tidak boleh membuat hukum sendiri, tidak beristihad, Islam akan kehilangan relevansinya. Nggak bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang baru terjadi. Contoh misalnya apa? Hukum menggunakan cryptocurrency, misalnya. Bitcoin gimana? Nggak mungkin itu ada di Al-Quran, tidak mungkin itu ada di hadis Nabi. Jadi gimana? Ya harus membuat hukum. Yang membuat hukum siapa? Ya manusia. Kalau semua hukum yang diproduksi manusia dihukumi kafir, ya semua orang ini kafir. Nah, salahnya teroris itu gitu, ya, karena dia mengatakan semua hukum buatan manusia itu langsung dihukumi kafir. Padahal tadi ya di sini penulis kitab ini mengatakan bahwa hukum itu kategorinya ada dua, yaitu qismun taqumu syir'atuhu ala asasin mutlak, hukum yang berlaku mutlak, dan ada hukum yang berlaku dalam tinjauan kemaslahatan.
Seperti itu. Bahkan ketika manusia itu tidak membuat hukum, bisa jadi manusianya yang berdosa. Karena karena menyepelekan atau membuang kemaslahatan. Ya gitu. Nas juga begitu. Apa contohnya? Ayat yang memberikan mandat kepada manusia untuk membuat hukum sendiri. Banyak contohnya. Salah satu contohnya misalnya, di Al-Quran itu ada ayat, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau ada seorang suami istri cekcok, bertengkar, maka aturannya dalam Al-Quran itu adalah menunjuk mediator dari keluarga perempuan dan dari keluarga laki-laki. Kemudian mediator ini membuat hukum seperti apa. Yang kedua, ketika di tanah haram, kemudian seorang membunuh hewan di tanah haram, bagi orang yang ihram dan itu adalah larangan, maka hukumannya dia harus mengganti nilai hewan tersebut. Nilainya berapa? Dalam Al-Quran dikatakan, yahkumu bihi dhawa adlim minkum. Diputuskan oleh orang adil, dibuat hukumnya oleh orang adil di antara kalian. Kalau hanya masalah hewan yang kecil saja, manusia boleh membuat hukumnya sendiri, apalagi masalah negara yang besar seperti ini, yang problemnya bermacam-macam. Nah itu, ya ini hukum yang sekali lagi diingat-ingat, hukum itu kategorinya ada dua, ada hukum yang berlaku mutlak, ada hukum yang berlaku menyesuaikan tinjauan kemaslahatan. Tujuan Islam diturunkan itu apa sih? Diturunkan, diwajibkan kepada seluruh manusia. Ya untuk kemaslahatan. Semua ajaran agama ini mengandung kemaslahatan. Ya. Kenapa minum arak itu dilarang? Kenapa? Ya karena kemaslahatan. Karena kalau dibebaskan yang namanya minum arak, orang akan kehilangan akalnya, mungkin dia akan berzina, mungkin akan bunuh orang, mungkin akan membuat kekacauan, dan seterusnya. Kenapa yang namanya berjudi itu dilarang? Karena judi itu mesti ada yang dirugikan. Kenapa yang namanya berzina itu dilarang? Karena ketika zina dilegalkan, maka akan ada banyak orang yang tidak punya hak, yang tidak mendapatkan hak-haknya. Hak nasab, bapaknya siapa tidak jelas. Yang tanggung jawab kepada pendidikannya, nafkahnya tidak jelas. Semua syariat itu mengandung kemaslahatan. Karena itu hukum dalam syariat itu begitu, berdasarkan tinjauan kemaslahatan. Idza tamal maslahah fasama syar'ullah. Dalam kaidah dikatakan begitu. Idza tamal maslahah hunaka syar'ullah. Di mana ada kemaslahatan, disitulah ada syariat. Paham ya? Jadi tinjauan syariat itu melihat maslahat. Di mana ada kemaslahatan, disitulah syariat. Jangan dibolak-balik sekarang atas nama syariat kemudian menimbulkan mafsadah. Atas nama Islam mengobarkan peperangan, melakukan pembantaian, keliru gitu, pasti keliru. Tidak ada ajaran Islam yang begitu. Islam ini gampang banget sebenarnya, terang benderang jelas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Patokannya pokoknya Islam, ajaran Islam itu yang rahmatan lil alamin. Kok ada orang mengklaim ajaran Islam terus enggak rahmatan lil alamin, itu berarti bukan Islam. Itu aja gampangnya. Ada syariat kok tidak mendatangkan maslahat, itu bukan syariat. Ya. Karena syariat itu pasti maslahat. Sekarang coba kamu sebutkan, syariat apa yang tidak mendatangkan maslahat? Ada hal wajib apa tidak mendatangkan kemaslahatan? Atau ada hal haram apa? Kenapa sampai dilarang?
pasti di dalamnya ada kemaslahatan. Nyuri dilarang oleh Islam, jelas. Karena itu tidak maslahat mengambil barang orang tanpa hak. Yang kan kamu sebutkan kewajiban apa dalam Islam? Zakat wajib nggak dalam Islam? Karena ada kemaslahatan di dalamnya. Sedekah dalam Islam hukumnya apa? Hibah, berbuat baik, tersenyum kepada saudaranya. Kenapa diajarkan dalam Islam? Karena ada kemaslahatan. Semua syariat ini isinya adalah maslahat. Jadi pokoknya itu aja gampang. Jangan mudah tertipu orang membawa simbol Islam, ternyata yang dilakukan bukan kemaslahatan. Itu mesti bukan Islam. Karena kalau itu Islam, pasti di dalamnya mengandung kemaslahatan. Ya, begitu ya. Jadi dulu Islam itu melegalkan perbudakan di masa lalu itu juga karena tinjauan maslahat. Kalau dulu ketika perang, kemudian yang kalah perang ini langsung dibebaskan, nggak ada ketakutan lagi dari musuh kepada Islam pada saat itu. Karena itu ada perbudakan. Ya, gampangannya begini. Sekarang paling gampang tuh ya kasus Palestina sebenarnya, karena perang hari ini yang jelas di depan mata tuh ya Palestina. Sekarang begini, kenapa orang Hamas sampai menyandra orang Israel? Kenapa? Ya nggak ada pilihan lagi. Nggak ada pilihan lagi. Israel selama hampir 100 tahun dari tahun 1948 melakukan pembantaian, menghancurkan rumah-rumah orang Palestina, melakukan kekejaman perang yang tidak bisa diceritakan lagi menggunakan kata-kata. Kekejaman apa? Ini dulu ada yang sampai menjadi presiden, namanya Ariel Sharon, itu adalah mantan angkatan udaranya Israel. Ketika menjadi tentara, hobinya mencari orang Palestina yang sedang hamil, dirobek perutnya, dimutilasi. Makanya julukannya Ariel Sharon itu apa? Jagal. Jagal dari Lebanon. Kamu googling Ariel Sharon. Jagal dari Lebanon. Dia melakukan pembantaian di Sobro dan Safila di Lebanon. Nggak ada lagi pilihan. Karena itu bahkan di dalam resolusi PBB itu dikatakan bangsa yang terjajah boleh melakukan perlawanan apapun, bahkan menggunakan militer. Nggak ada pilihan lagi orang. Kenapa Hamas melakukan sandra? Ya untuk menyelamatkan ribuan orang Palestina yang dipenjara di Israel itu nggak ada cara lain kecuali menyandra orang Israel, kemudian terjadi pertukaran sandra. Ini seperti itu. Ya tadi, hal seperti ini tuh harus dari dua belah pihak. Gitu ya. Nah ini masalah perbudakan masuk ke dalam masalah. Dan tinjauan maslahat ini penting. Wa madamal Islam dinan salihan likulli zamanin wa makanin wa halatin tari'atin idzan la budda min an yastajibal Islam li muqtadayatil maslahah. Hanya dalam kaidah dikatakan al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum dalam Islam itu bergantung pada ilatnya. Apakah hukum ini wajib, apakah hukum ini haram, apakah hukum ini sunnah, itu bergantung pada ilat. Menikah hukumnya apa? Hah? Hukum asalnya menikah hukumnya sunnah. Bisa menjadi wajib? Bisa. Orang yakin kalau nggak menikah dia akan berzina, maka menikah hukumnya. Kalau biasa saja hukumnya sunnah.
bisa hukumnya menjadi mubah. Dia bisa melakukan ibadah yang lain. Selain menikah, dia bisa melakukan ibadah yang lain. Hukumnya mubah-mubah saja. Ulama banyak yang tidak menikah. Imam Nawawi tidak menikah. Apalagi kalau nggak salah Ibnu Hajar al Asqalani tidak menikah. Beberapa ulama tidak menikah. Nikah hukumnya makruh, bisa nggak? Bisa. Nikah hukumnya haram, bisa nggak? Bisa. Orang yakin tidak akan bisa menafkahi istrinya. Yakin ya, dalam taraf yakin tidak akan bisa menafkahi istrinya. Kok dia menikah? Hukum nikahnya haram. Jadi hukum itu bergantung kepada elatnya. Jadi nggak sesempit pikirannya orang-orang ekstrim mengatakan pokoknya melawan hukum Allah, bikinan manusia kafir. Nggak begitu. Hukum itu juga bisa fleksibel. Bahkan Al-Quran sendiri, itu kalau kata Sayyidina Ali, Al-Quran itu teks yang mati. Dan yang menafsirkan, mengajak berbicara itu adalah manusianya. Yang menyimpulkan hukum itu siapa? Ya manusia. Makanya Sayyidina Ali itu bilang, istantik bil Quran. Ajaklah Al-Quran itu berbicara. Dan nanti hukumnya beda. Yang sudah pasti kalimatnya eksplisit dari Al-Quran sama penafsiran manusia. Karena kebenaran Al-Quran itu mutlak. Sementara tafsir manusia itu relatif. Karena itu jangan digeneralisir kemudian tidak mengikuti hukum saya karena saya ini dasarnya dari Al-Quran, tidak mengikuti hukum saya, tidak mengikuti apa kata saya, hukumnya kafir. Nggak bisa begitu. Beda antara Al-Quran dengan tafsirnya. Sampai terjadi khilafiyah di antara para ulama, perbedaan pendapat itu ya karena tafsir. Karena pemaknaan ulama berbeda-beda terhadap hadis, tafsir ulama berbeda terhadap ayat. Sampai akhirnya terjadi yang namanya khilafiyah. Nggak ada mutlak-mutlakan. Nggak ikut pendapat saya, kafir. Kalau nggak percaya Al-Quran, kafir iya. Tapi nggak percaya pendapat Anda tentang ayat Al-Quran itu, nggak bisa dihukumi kafir. Apalagi nggak percaya terjemah, terus kafir. Hanya apa contohnya yang peristiwa yang ramai tentang tafsir ayat di Indonesia ini apa? Pilkada DKI tahun berapa? 2017. Memilih pemimpin yang kafir, nggak mengikuti Al-Quran. Nggak bisa begitu. Bukan tidak mengikuti Al-Quran, tapi tidak mengikuti salah satu versi dari pemaknaan Al-Quran menurut yang melarang. Menurut yang lain kan nggak, itu ayat itu nggak bicara masalah pilkada. Itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Makna aulia ini apa? Zaman Nabi belum ada pilkada. Al-Quran turun belum ada pilkada. Lalu kemudian ada yang memaknai aulia ini adalah gubernur, ada yang memaknai aulia ini adalah pemimpin, dan seterusnya. Itu tafsir, bukan ayatnya sendiri. Ayatnya nggak pernah mengatakan gitu. Tapi kemudian orang memaksakan pendapat ini. Sehingga akhirnya apa? Yang milih pemimpin non-muslim nggak boleh disolati jenazahnya. Loh, hukum dari mana? Sementara mensolati jenazah dalam Islam itu hukumnya fardu kifayah. Harus hukumnya wajib ada yang melakukan. Kalau tidak ada yang ada jenazah kok tidak ada yang menyolati, maka seluruh umat Islam ini berdosa. Selama orang mati itu membawa iman, mau kelakuannya bagaimana, mau dia tiap hari minum arak, selama dia masih iman, jenazahnya harus disolati. Apalagi cuma beda pemilu. Jadi gini itu ya. Idan di halaman 232, idan fa fi dhilli ahkami tawari'i a'ta syari'u waliya amril muslimina haqqa muamalatil akhirina bil misal. Karena itu dalam hukum tawari, hukum yang berkembang, yang tinjauannya adalah kemaslahatan syariat, yaitu Allah
itu memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membuat hukumnya sendiri. Dan sekali lagi, membuat hukum manusia itu tidak otomatis kafir. Syari sendiri yaitu Allah memberikan kewenangan kepada pemerintah ataupun kepada pemegang kebijakan apapun. Sampai pemegang kebijakan yang terkecil di lingkungan keluarga boleh membuat aturan. Meskipun aturan itu tidak secara terang-terangan eksplisit ditetapkan oleh Allah. Tapi Allah memberi mandat untuk membuat aturan. Oke, baik. Sekarang kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa an-syari'ah al-islamiyah lam tunshi hukmal istirqah. Islam tidak pernah memulai perbudakan. Islam hanya menyesuaikan kondisi yang terjadi pada saat itu. Nah, terus kemudian futihat awsa'al abwab ila i'taqi man tamas istirqahu. Sebaliknya, Islam adalah agama yang membuka lebar pintu untuk memerdekakan para budak. Dan bahkan Islam tidak hanya memerdekakan, memberikan hak-hak kepada para budak, di mana dulu para budak itu diperlakukan seperti hewan dulu di masa lalu. Kemudian Islam membuat hukum bahwa budak itu juga berlaku hak-hak seperti orang merdeka. Ya, kayak gitu. Apa namanya? Dimuliakan, diberikan hak-haknya, makan seperti apa yang dimakan oleh majikannya dan seterusnya. Nah, itu ya, ini ya tentang masalah perbudakan yang menjadi salah satu isu. Banyak orang yang tidak paham tentang bagaimana Islam memandang perbudakan sehingga mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang anti kemanusiaan, tidak berperi kemanusiaan karena mensyariatkan perbudakan. Padahal Islam nggak mensyariatkan perbudakan. Islam apa namanya memberlakukan hukum yang berlaku pada konteks saat itu, dan bahkan Islam membuka pintu kemerdekaan secara luas. Islam membatasi terjadinya perbudakan. Seterusnya. Nah, gitu ya. Jadi ini teman-teman semuanya terkait masalah salah satu isu yang banyak diperbincangkan, karena kesalahan ini bukan hanya di luar Islam tadi ya, di dalam Islam sendiri ada kelompok semacam ISIS yang ketika perbudakan sudah tidak ada lagi, sudah tidak dibenarkan lagi. Sejak zamannya Utsmani sudah ada undang-undang kesepakatan internasional, tidak akan ada perbudakan. Orang-orang ISIS justru ingin menghidupkan kembali perbudakan. Mereka ambilin perempuan-perempuan dari rumah-rumah yang padahal itu perempuan muslimah, tapi karena tidak mau bergabung dengan ISIS, diperbudak, dijual di pasar. Ini sangat memalukan Islam. Padahal itu bukan ajaran Islam, tapi itu adalah ajaran sesatnya ISIS. Itu ya teman-teman, masalah perbudakan ini. Baik, itu saja. Saya kira ada yang ingin disampaikan dari teman-teman, pertanyaan atau masukan, silahkan. Kalau ada. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.